Oke, selamat siang teman-teman semua IOINers se-Indonesia. Selamat datang di kegiatan kita pada hari ini, IOIN National Sharing Session. Nah, kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa nih teman-teman. Panutan anak muda-mudi se-Indonesia. Di sini kita akan bahas spesifik untuk beasiswa, dan tepatnya beasiswa untuk pendidikan tinggi. Nah, kebetulan pembicara kita pada hari ini itu bernama Fania Reishiva. Dan di sini saya, Abdurrahman Al-Fatih, selaku Presiden of IOIN Nasional tahun 2021 sampai tahun 2022, akan menjadi moderator untuk pembicara kita pada hari ini. Nah, perkenalan singkat untuk Fania. Fania merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Andalas dan sekarang merupakan penerima beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini Fania akan memberikan tips-tips dan juga sharing-sharing singkat tentang cara-cara mendapatkan beasiswa. Karena kebetulan nih, teman-teman semua, Fania selain menjadi penerima beasiswa juga aktif nih sebagai organisator dan juga aktif kepanitiaan dan juga pastinya aktif menjadi pembicara di berbagai tempat, di berbagai webinar. Nah, kita sangat bangga untuk menerima Fania sebagai pembicara pada hari ini dan kita akan langsung mempersilahkan Fania untuk memulai presentasinya. Kepada Fania, dipersilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Kak Abdur. Dan selamat pagi dan juga bagi teman-teman yang hadir pada live Instagram, pada YouTube IOIN Nasional pada hari ini. Perkenalkan nama aku Fania Reishiva, boleh dipanggil Kak Fania. Pada saat ini, Fania aktif sebagai mahasiswa semester 3 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Dan pada hari ini aku berterima kasih banget nih bahwa IOIN telah memilih Fania sebagai pembicara pada hari ini yang berjudul Raih Peluang untuk Mendapatkan Beasiswa. Jadi alhamdulillah nih selama 2 semester ini Fania udah banyak banget nih dapat beasiswa, alhamdulillah. Jadi yang pertama itu ia dari KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan terdapat 9 beasiswa lain. Yang pertama itu beasiswa Studentia Mentorship batch 11 tahun 2021, lalu beasiswa Skill Academy by Ruang Guru, lalu beasiswa IMUN atau International Model United Nation, lalu ada beasiswa harismin.com dengan pilihan kelas Business Development, lalu ada beasiswa EduTalk Project.id untuk pelatihan public speaking. Lalu masih banyak lagi beasiswa-beasiswa lain yang alhamdulillah Fania dapatkan, dan itu kebanyakan beasiswa kayak pelatihan gratis gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi selain itu Fania juga selain aktif secara akademik, Fania juga aktif diundang nih sebagai narasumber maupun pembicara di berbagai seminar tingkat nasional. Dan juga alhamdulillah nih bisa bangga banget nih bisa jadi pembicara pada hari ini. Oke, terima kasih banyak sebelumnya, dan next untuk slide selanjutnya. Baik, yang pertama itu yang Fania jelaskan itu apa sih alasan aku atau latar belakang aku sih memilih beasiswa itu. Nah, yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pendidikan, pengalaman, dan rencana di masa depan. Dan untuk pendidikan sendiri nih, alasan aku memilihnya karena ya dengan adanya bantuan beasiswa itu dapat membantu yang namanya itu biaya kuliah dan juga biaya-biaya lain seperti biaya buku maupun biaya-biaya lain yang nanti itu diperlukan dalam kegiatan perkuliahan. Dan selain itu, saya ingin mendapatkan pengalaman nih untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ketika kita mendapatkan beasiswa itu apa aja pengalaman penting yang perlu kita dapatkan, dan apa aja kontribusi yang akan kita lakukan ke depannya jika kita terpilih sebagai awardee beasiswa tersebut. Dan yang terakhir sih, apa rencana aku di masa depan. Jadi untuk rencana ini, kita ketika mendaftarkan beasiswa, kita harus gimana ya, harus berkontribusi gitu untuk diri sendiri maupun terhadap penyelenggara beasiswanya, karena dengan kita berkomitmen itu dapat membuat kita menjadi lebih baik dan juga memberikan nama baik bagi para penyelenggaranya, yaitu dengan cara berprestasi dan juga aktif di akademik maupun non-akademik. Next, Kak Abdur. Baik, yang selanjutnya yaitu cara mendapatkan beasiswa dari ala aku nih, ala Fania Reishiva. Jadi yang pertama itu teman-teman harus rajin nih yang namanya mencari segala informasi beasiswa. Nah, untuk mencari segala informasi beasiswa itu dapat kita dapatkan di mana aja, seperti di Instagram maupun di website resmi penyelenggara beasiswa. Jadi kalau dari Fania nih, untuk informasi beasiswa ini yang perlu kita perhatikan itu adalah penyelenggaranya. Jadi tidak dipungkiri bahwa banyak beasiswa yang bersifat penipuan yang beredar pada pandemi ini. Jadi kalau
dari aku nih ciri-ciri antara beasiswa yang nggak asli sama yang benar-benar beasiswa, yaitu ketika kita mendaftarkan beasiswanya itu kita tidak diminta berupa uang pendaftaran. Jadi ya kalian harus berhati-hati dalam memilih segala informasi beasiswa yang datang di hadapan kalian gitu. Lalu cara dari aku nih diskusikan dengan guru maupun staf dosen lainnya. Jadi kalau dari aku nih bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa, coba dulu deh untuk konsultasi dulu terhadap dosen dan juga orang-orang terdekatnya supaya lebih mudah mendapatkan segala informasi. Dan selain itu, untuk mendapatkan beasiswa ini, Fana juga banyak belajar daripada awardee beasiswa tahun lalu, sehingga Fana mendapatkan gambaran terhadap beasiswa yang akan Fana daftarkan nantinya. Lalu yang ketiga adalah kita harus paham nih jenis beasiswa yang kita incar. Nah, maksudnya gimana sih? Untuk jenis beasiswa ini berbagai macam ya. Jadi ada beasiswa yang tujuannya ini untuk biaya kuliah, ataupun ada beasiswa yang tujuannya ini kayak pelatihan gratis atau kayak kursus kayak beasiswa XL Future Leaders. Dan itu sangat bermanfaat banget untuk kita ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang merasa nih untuk ekonominya ini masih kurang, kalian coba daftar di beasiswa untuk biaya kuliah. Dan untuk kalian yang ingin menambah skill atau potensi dalam dirinya, coba untuk mendaftar beasiswa untuk kayak pelatihan gitu. Lalu yang kelima, kita harus menghubungi penyelenggara beasiswa. Jadi untuk menghubungi penyelenggara beasiswa ini juga perlu etika. Jadi ketika kita menghubungi penyelenggaranya ini, kita harus menghubunginya itu di waktu jam kerja. Biasanya itu di antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore biasanya. Jadi selain itu juga kita bisa hubungi melalui email maupun kontak person yang udah resmi dari beasiswanya itu. Jadi ini tergantung dari beasiswanya, ada yang menerapkan dari email maupun kontak person begitu. Lalu yang ini maksudnya kebalik ya. Jadi ini yang tadi itu nomor 4, yang sekarang itu nomor 5. Jadi persiapkan CV atau curriculum vitae dan portofolio yang baik. Nah, untuk aku nih untuk yang pertama itu CV atau curriculum vitae. Jadi yang untuk CV ini ada yang menerapkan untuk CV ATS atau ATS friendly. Jadi ATS friendly itu maksudnya sertifikatnya ini tidak terdapat foto dan juga tidak berwarna. Jadi kayak hitam putih aja gitu. Jadi polos gitu. Namun walaupun demikian kita harus melengkapinya dengan pengalaman dan juga deskripsi dari pengalaman organisasi yang kita lakukan. Jadi tidak hanya menuliskan kita aktif di bidang ini, tapi kita tidak menuliskan apa aja tugas-tugas kita itu juga tidak bisa disebut sebagai ATS friendly gitu. Nah, sedangkan untuk CV lainnya seperti yang kayak colorful itu juga bisa digunakan, tetapi ini tergantung dari jenis beasiswanya. Kalau jenis beasiswanya ini kayak dari seperti konten digital yang tentunya itu memerlukan CV yang warna-warni gitu. Jadi itu diperbolehkan aja. Dan ini tergantung dari jenis beasiswanya ya. Dan juga untuk portofolio itu hampir mirip sama CV. Jadi kalian harus masukkan tuh semua proyek-proyek kalian dan juga tugas-tugas kalian yang menurut kalian itu kalian berdampak atau berkontribusi di kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir dari aku, kita harus memperbaiki nih keterampilan dalam menulis dan juga berkomunikasi. Kenapa begitu? Karena ketika kita menulis tentunya dibutuhkan kemampuan menulis ketika menulis esai ataupun menulis motivation letter. Jadi ketika kita menulis motivation letter itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi pembukaan ini kita mengenalkan siapa diri kita dan juga apa aja sih aktivitas kita selama ini. Kemudian untuk isinya itu kalian tuliskan tuh apa sih kontribusi kalian yang akan kalian lakukan dan juga apa alasan kalian memilih beasiswa itu. Dan terakhir kemampuan berbicara atau berkomunikasi. Jadi kalau menurut aku nih ini berguna banget karena menurut aku ketika kita akan memasuki tahap wawancara atau interview, tentunya kita akan gimana tuh mencoba pertanyaannya itu dengan sejujur mungkin dan sebaik mungkin. Nah, dari aku nih, untuk interview ini kalian bisa lihat langsung dari YouTube maupun dari TED Talks. Jadi, dari sekarang itu, ya kemampuan berkomunikasi ini juga perlu dilatih dari sekarang. Karena dari aku nih jujur ya, untuk kemampuan berkomunikasi atau interview itu juga butuh waktu yang gak lama. Dan juga perlu latihan yang lebih banyak lagi. Gitu dari aku. Next, Kak Abdur. Oke, nah, apa sih
perbedaan antara beasiswa KIP dengan beasiswa dari Kemendikbud lainnya, seperti beasiswa unggulan, kemudian beasiswa talenta berprestasi, dan lain-lain. Nah, kalau dari aku nih, untuk yang ini nih, untuk beasiswa KIP itu nanti tidak perlu membayar yang namanya pendaftaran UTBK. Kemudian dari pengalaman aku nih, untuk KIP dengan unggulan ini berbeda sekali, karena yang pertama itu, kalau KIP itu berupa kayak kartu ATM gitu loh. Jadi nantinya ketika kalian melakukan pencairan dana, ketika telah terpilih, nantinya itu kalian bisa mengambil dana tersebut dari ATM mana aja tuh. Misalnya dari daerah tempat tinggal kalian juga bisa dari kalian ambil untuk dananya ini. Sedangkan untuk beasiswa kayak bidding misi dan beasiswa unggulan lainnya itu tidak seperti KIP itu sistemnya. Jadi berbeda. Jadi kalian tuh harus datang langsung ke banknya dan tidak bisa berupa kayak kartu ATM gitu. Jadi untuk beasiswa lainnya itu pada umumnya itu diambil langsung ke bank. Tapi kalau untuk KIP, kalian bisa mengambil dana tersebut dari ATM mana aja. Jadi lebih fleksibel gitu kalau untuk KIP. Next. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan ketika kita mendapatkan beasiswa? Nah, yang pertama itu adalah benefitnya dulu ya. Jadi kalau benefitnya itu kita lebih lebih banyak insight terhadap ketika kita mendaftarkan beasiswa, dan juga lebih banyak relasi nih tentunya ketika kita mendapatkan beasiswa. Nanti ketika kita udah dinyatakan sebagai awardee, nantinya kita juga banyak dikenali nih dengan program-program dari beasiswa tersebut, dan juga dari kakak tingkat maupun awardee tahun sebelumnya yang telah mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kita lebih banyak mendapatkan pengalaman dan juga insight dari beberapa relasi juga. Sedangkan dari kerugiannya itu, jadi ada beberapa orang yang ketika mendapatkan beasiswa itu mereka menjadi lebih konsumtif dan juga tidak memperhatikan kebutuhan yang benar-benar mereka perlukan. Jadi ya dari aku nih kuncinya itu biar kita tidak konsumtif itu, ya kita harus mendahulukan dulu apa yang kita butuh, yang benar-benar wajib dibutuhkan gitu. Jadi nggak semata-matanya untuk nafsu aja gitu. Jadi kalau dari aku nih, misalnya kalian kalau masih konsumtif itu perlu dikurangi, karena nantinya ya juga berimpact bagi kebiasaan hidup kalian gitu. Jadi dari sekarang itu walaupun kita ini udah dapat beasiswa, kita harus yang namanya itu berhemat, karena kita kan nggak tahu nih ke depannya kayak apa nanti kondisi keuangan kita. Jadi dari sekarang itu dari dana beasiswa yang kita dapatkan, kita harus yang namanya itu rajin menabung walaupun kita memiliki dana beasiswa gitu. Lanjut Kak. Oke, untuk budget beasiswanya, kalau untuk khusus KIP nih, per bulannya itu sekitar 700.000 per bulan. Jadi ini dan untuk pencairan dananya ini tergantung pada universitas masing-masing. Jadi ada universitas yang lebih cepat maupun yang lebih lambat ketika pencairan dananya ini. Nah, dari aku nih kuncinya untuk biar gimana ya, kita itu diterima KIP, jadi istilah semua data-data itu dengan jujur dan tidak dibuat-buat. Jadi pasti nanti adanya tahap wawancara atau interview nantinya. Jadi di saat interview itulah semua yang kita dapatkan maupun penghasilan orang tua kita ditanyakan oleh para interviewer. Begitu. Next Kak. Lalu untuk jangka waktu beasiswa KIP itu kayak gimana sih? Yang pertama itu untuk D4 maksimal 8 semester, lalu untuk D3 maksimal 6 semester, dan juga D2 sekitar 4 semester, dan yang terakhir itu untuk program profesi atau dokter sebanyak 4 semester. Jadi kalau intinya itu untuk mahasiswa S1 maksimal untuk beasiswa ini sekitar sampai itu 8 semester ya, hingga semester akhir nantinya. Namun jika telah melebihi semester itu nantinya otomatis beasiswa Anda akan dicabut, dan juga kita harus bersiap-siap nih yang namanya finansial lainnya. Namun bagi teman-teman dari sekarang ini harus tahu nih tujuan kedepannya, dan juga mempersiapkan segala akademiknya, karena dan usahakan nih untuk teman-teman untuk bisa lolos cepat atau tepat waktu, karena agar juga menghemat biaya dan juga lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita lainnya, seperti apakah kalian ingin melanjutkan S2 ataupun ingin melanjutkan kerja lainnya. Begitu. Next. Oke, dan selain itu apa sih syarat dan
ketentuan yang dapat dibutuhkan untuk mendaftarkan beasiswa. Nah, khusus KIP nih, yang pertama itu penerima KIP adalah siswa SMA sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Kemudian memiliki potensi akademik baik dan juga keterbatasan ekonomi yang didukung dengan dokumen yang sah seperti SKTM. Lalu yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan juga diterima di PTN maupun PTS lainnya. Kemudian yang setelah disebutkan tadi itu keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera. Lalu yang terakhir adalah untuk bagi yang belum memiliki KIP, maka dapat digantikan dengan bukti lain seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang bisa kalian dapatkan melalui ketua kelurahan. Begitu, terima kasih dan next. Dan yang terakhir adalah apa sih yang bisa menjadi nilai plus dalam seleksi beasiswa? Nah, kalau dari aku nih, yang pertama itu nilai IPK Kamlat. Jadi IPK yang Kamlat itu tentunya itu di atas 3,6. Jadi teman-teman usahakan nih untuk gimana IPK-nya itu tetap naik dan juga tidak turun gitu. Jadi yang itu dengan cara itu dengan rajin belajar dan juga tentunya aktif ketika kita melakukan diskusi nantinya. Lalu yang kedua adalah wawasan yang luas. Jadi untuk menambah wawasan ini bisa dengan membaca dan juga dengan mempelajari bahasa asing. Dan juga yang ketiga itu bahasa asing tadi. Karena kemampuan bahasa asing ini juga tidak dapat dipungkiri. Dan juga banyak, kalau dari aku nih untuk sertifikatnya ini kalian usahakan nih untuk bisa kayak sertifikat perlombaan ataupun sertifikat organisasi. Lalu yang kemudiannya itu teman-teman harus memiliki pengalaman organisasi, karena dengan adanya pengalaman organisasi itu dapat menunjukkan gimana sikap teman-teman ketika bertanggung jawab tersebut. Tentunya itu dapat ketika kita akan melakukan wawancara nantinya. Nah, next Kak. Nah, dan lalu adalah tips menulis esai yang baik dan benar untuk beasiswa. Jadi yang telah aku sebutin tadi nih. Jadi esai itu ada 3 bagian jenis. Yang pertama itu pembuka, isi, dan penutup. Jadi di pembuka itu kalian harus menjelaskan diri kalian sendiri dan apa sih aktivitas kalian selama ini. Dan juga begitu sih intinya. Jadi kalian itu harus bisa menuliskan esainya itu dengan benar, baik, dan juga lebih mantap gitu. Nah, yang terakhir itu tips menjawab pertanyaan wawancara beasiswa. Nah, kalau dari aku, yang pertama itu, pertanyaan yang pertama, bagaimana kamu menjadi seorang pemimpin atau bagaimana Anda menggambarkan kepemimpinan. Jadi kalau dari aku nih, kunci untuk menjawab pertanyaan pertama, kalian harus gimana ya? Harus menjelaskan nih sebuah permasalahan yang ada, yang ketika kalian mengikuti sebuah organisasi dan kalian jelaskan nih apa solusi yang kalian berikan ketika ada permasalahan di organisasi kalian tersebut, dan juga jelaskan solusi itu dengan sejelas mungkin. Lalu yang untuk pertanyaan kedua, apa kekuatan dan kelemahan terbesar Anda? Jadi untuk kekuatan dan kelemahan ini ya kalian harus menjelaskannya itu dengan sedetail mungkin itu, dan harus menghindari jawaban yang singkat-singkat aja, kayak kelebihan aku ini adalah orang yang rajin atau bertanggung jawab. Itu sepertinya itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya itu seperti aku bisa menjelaskan permasalahan, atau misalnya aku adalah orang yang komunikatif, tidak hanya aktif sebagai melalui komunikasi secara verbal maupun non-verbal, seperti itu ya. Dan juga disertakan dengan contoh kegiatan yang mendukung kekuatan atau kelebihan kalian. Sedangkan untuk kelemahannya ini hampir sama dengan kelebihan tadi, kalian harus menjelaskannya dengan jelas, dan juga kalian harus melampirkan yang namanya itu solusi dari kelemahan kalian tersebut. Nah, yang ketiga adalah siapa sih yang menjadi tokoh panutan Anda. Jadi untuk tokoh panutan ini disarankan nih bagi teman-teman untuk memasukkan tokoh yang yang menulis sebuah narasi atau kayak penulis buku gitu. Jadi
kalian nanti mintanya itu kayak kalian membaca sebuah buku. Jadi kalian jelaskan deh tokoh yang kalian jelaskan itu dengan sejelas-jelas mungkin, dan juga apa aja impact yang dia lakukan sehingga mendorong kamu untuk menjadi lebih baik seperti dia gitu. Lalu yang terakhir tuh apa buku favorit Anda? Jadi ini nih hampir mirip sih sama tokoh panutan. Jadi ya favorit, dan untuk buku favorit ini hindari kayak buku novel atau buku-buku non fiksi. Jadi buku-buku fiksi. Jadi untuk buku favorit ini usahakan menggunakan buku kayak buku biografi atau buku pengetahuan yang tentunya itu dapat dibuktikan dengan penelitian juga. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu memilih kampus ini atau jurusan ini? Jadi ya kalian jelaskan apa latar belakang kalian memilih universitas itu, dan juga apa sih nantinya manfaat kedepannya jika kalian menjadi mahasiswa di sana gitu. Dan juga yang pertanyaan selanjutnya, apa mata kuliah atau pelajaran yang Anda sukai? Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, dan usahakan kalian jelaskan itu secara sedetail mungkin gitu. Jadi kita istilahnya itu menjual diri kita agar kita menjadi penerima beasiswa itu, dan juga lebih mudah dilirik oleh para recruiter. Lalu yang terakhir adalah, apa aja pengalaman kamu atau pengalaman akademik yang telah kamu lakukan dan yang paling berkesan nih. Nah, untuk yang pengalaman yang paling berkesan ini, kamu jelaskan deh pengalaman akademik maupun non-akademik yang telah kamu lakukan, dan tentunya itu berdampak baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, ya, untuk pengalaman akademik ini tidak harus tentang melulu itu mengenai juara kelas ataupun peringkat 1, tetapi kalau menurut aku nih, yang terpenting itu adalah pengalamannya. Jadi, apa sih kontribusi kalian atau peran kalian di dalam kegiatan tersebut. Begitu sih. Dan next, Kakak Abdur. Oke, ini sepertinya slide terakhir ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan aku nih ketika aku menyampaikan materi, dan juga mohon maaf bagi teman-teman yang udah menunggu selama sekitar 30 menit karena dari tadi itu jaringan banyak agak bermasalah. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, dan saya kembalikan lagi kepada Kak Abdur. Terima kasih. Baik, makasih banyak buat Fania, buat insight-nya. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Tadi aku juga sendiri dapat belajar insight baru ya. Contoh cara kita menjawab pertanyaan beasiswa, dan juga cara kita menyiapkan beasiswa yang ingin kita incar gitu. Dan pastinya juga dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu. Jangan sampai kita udah oke gitu ya, kita udah siap daftar, tapi ada dokumen yang belum didaftarkan. Nah, Kak Fania buat pertanyaannya nih, sesi tanya jawab. Kita akan berikan 2 pertanyaan buat Kak Fania, cuman karena temanya beasiswa, kita akan menggunakan pertanyaan yang persis ditanyakan ke Kak Fania saat Kak Fania mendaftar beasiswa. Gitu. Jadi ini teman-teman di YouTube channel IOIN Nasional juga bisa melihat nih secara langsung ya, bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beasiswa. Nah, ini pertanyaan pertama nih yang kita pilih, yang teman-teman IOIN pilih juga untuk ke Kak Fania, tentang kelemahan dan juga kelebihan dari Kak Fania sendiri. Apa sih kelemahan dan kelebihan dari Kak Fania? Silakan, Kak Fania. Oke, terima kasih banyak Kak Abdur atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya kita harus menjelaskannya secara sejelas mungkin. Yang pertama itu, kalau dari pengalaman aku nih, apa aja kelebihan yang kamu miliki? Jadi kelebihan Fania itu adalah, pertama itu komunikatif. Nah, kamu jelaskan apa alasan kamu memilih komunikatif. Jadi alasannya ialah saya tidak hanya aktif melakukan komunikasi secara verbal, namun saya juga aktif dengan komunikasi secara nonverbal. Seperti saya juga aktif dalam perlombaan kepenulisan dan juga kegiatan narasumber lainnya. Dan yang pertama itu ya, jadi kamu jelaskan itu apa kelebihan kamu secara lebih umum. Lalu yang keduanya itu kamu jelaskan alasan pendukung dari kelebihan kamu itu. Nah, untuk itu contohnya. Jadi yang untuk kekurangannya, misalnya nih kamu menjelaskan kelebihan kamu sebanyak 2 buah. Jadi kalau untuk kekurangannya itu kamu jelaskan seperti 1 aja atau lebih sedikit dibandingkan kelebihannya. Jadi nggak terlalu mendominasi untuk kekurangannya ini. Namun di balik kekurangannya itu tentu kamu harus melengkapinya dengan solusi yang tepat juga. Jadi misalnya kekurangan Fania ini, Fania adalah orang yang mudah pelupa. Jadi karena hal ini disebabkan karena banyaknya beberapa tugas yang berdempetan. Jadi solusi yang bisa Fania lakukan adalah ketika Fania mendapatkan segala tugas tersebut, Fania berusaha untuk menuliskan semuanya dalam buku catatan, sehingga
kedepannya Fania tidak terlupa lagi. Itu contohnya. Dan menurut Fania kayak gitu sih jawabannya yang tepat gitu. Jadi kalian nggak jawabnya kayak singkat-singkat aja, kayak saya adalah orang yang rajin atau orang pekerja keras atau orang yang penyabar. Tidak hanya itu, namun kalian harus buktikan kayak apa sih kalian itu jujur atau kayak rajinnya itu kayak gimana gitu. Terima kasih Kak Abdur. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kelebihan dan kekurangan tuh harus persis kayak tadi yang Kak Fania jelasin gitu. Jangan bilang saya orang yang rajin, terus kelemahan saya orangnya pelupa. Jangan seperti itu aja, tapi tunjukkan dengan bukti gitu. Kalau untuk kelebihan kita tunjukkan. Contoh kalau kita bilang kita orang yang rajin dalam hal apa, dalam bentuk kegiatan apa. Terus kalau kita bilang kekurangan kita pelupa, ya kita juga jangan lupa bilang cara kita menanggulangi kekurangan kita. Jangan sampai kekurangan kita tuh ada doang dan kita nggak ngapa-ngapain terhadap kekurangannya gitu. Jadi baiknya dalam beasiswa tuh kita kasih tahu juga nih cara penanggulangan kekurangannya, cara kita mengatasi kekurangannya gitu. Nah, kapannya ini mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman Ioin tentang pertanyaan beasiswa juga. Waktu itu kita melihat di slide Kavania ada salah satu yang menurut kita menarik banget, itu tentang pengalaman akademik yang paling berkesan. Nah, kita pengen tahu nih Kak, apa sih pengalaman akademik paling berkesan buat Kavania dan tips untuk cara menjawab pertanyaan itu saat teman-teman Ioin nanti mau mendaftar di beasiswa. Silakan, Fania. Baik, Kak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk pertanyaannya nih, apa aja pengalaman akademik yang paling berkesan bagi Fania? Jadi ya, kalau untuk pengalaman berkesan ini kita tidak perlu menyebutkan hingga beberapa buah seperti 5 buah atau beberapa buah, namun kita cukup menceritakan hanya satu dari pengalaman yang paling mengesankan itu. Jadi jelaskan apa aja proses yang kamu dapatkan atau kiat-kiat apa yang kamu lakukan terhadap pengalaman tersebut, dan jelaskan apa value atau nilai yang dapat kamu dapatkan setelahnya. Jadi misalnya kayak gini nih, pengalaman paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mengikuti seleksi Pelmapres FISIP tahun 2021. Jadi ketika saya melakukan seleksi tersebut, saya membuat sebuah gagasan inovatif atau gagasan ide kreatif, ini mana gagasan ini berkaitan mengenai itu fenomena pembelajaran daring ketika masa pandemi. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana cara saya memberikan solusi dan juga inovasi yang saya berikan agar gagasan ide kreatif dan juga interview yang saya lakukan itu bisa dilirik oleh para dosen dan juga bisa lanjut ke tahap selanjutnya ketika melakukan seleksi ini. Walaupun saya tidak dinyatakan lulus di tahap pertama, namun yang terpenting bagi saya adalah saya mendapatkan pengalaman dan bagaimana saya mendapatkan gambaran untuk seleksi tahun ke depannya. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Fania atas jawabannya. Nah, mungkin ini sebagai penutup juga dari kita. Tadi kita udah belajar juga ya bahwa dari pengalaman Kak Fania juga kita belajar ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, ada hal-hal yang harus dicari tahu. Kita harus tanya gitu ke senior yang lebih paham gitu. Jangan kita cari tahu sendiri-sendiri. Kita harus cari tahu sama yang lebih paham. Kita belajar, lalu kita sesuaikan sama kondisi kita. Jangan karena kita melihat, oh senior kita waktu itu kayak gini, terus kita ikutin 100%. Ya jangan, karena kan kondisinya berbeda-beda. Terus tadi kita belajar juga dari Fania bahwa jangan sampai keterbatasan ekonomi itu menjadi penghalang ya, Fania ya, sebagai kita untuk mendapatkan beasiswa. Justru itu malah menjadi motivasi yang besar gitu. Jadi siapapun di Indonesia sekarang nih yang sedang mengenyam pendidikan tinggi atau pendidikan di bangku SMA ataupun SMP, coba kita cari beasiswa gitu. Kita cari beasiswa dalam bentuk apapun ya. Beasiswa bisa dalam bentuk mungkin dikirimkan uang, atau selain itu masih banyak lagi bentuk beasiswa lain. Contoh yang tadi Fania jelaskan, ada beasiswa kursus, ada beasiswa konferensi, ada beasiswa lomba. Jadi kita maksimalkan itu semua. Jangan kita membatasi diri kita hanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut kita mampu gitu. Kita harus cari tahu nih, kita mampu nggak sih untuk daftar beasiswa ini, atau kita mampu nggak sih lolos di beasiswa ini. Dan kita tidak akan tahu jawabannya kalau kita tidak mencoba. Nah, itu hal-hal penting nih teman-teman yang menurut tim IOIN juga sangat-sangat bagus lah untuk teman-teman ketahui gitu tentang beasiswa. Dan ini konteksnya beasiswa dimanapun ya. Kalau kita menjadikan Fania sebagai pembicara, karena teman-teman juga sadar nih bahwa Fania di sini sendiri sebagai penerima beasiswa langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana merupakan pemerintah gitu kan. Di mana beasiswa dari pemerintah pastinya ada tips-tips khusus nih yang tadi sudah dijelaskan sama Fania. Nah, begitu rangkuman untuk sharing session kita pada hari ini teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, Fania silakan memberikan kata-kata sambutan penutup untuk teman-teman IOI Nasional se-Indonesia. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi apa sih penutup pada kesempatan hari ini? Jadi bagi para pejuang beasiswa, kalian jangan berhenti di satu tempat, karena
masih banyak beasiswa lain yang ingin menembak kalian. Jadi tergantung dari usaha kalian dan bagaimana effort kalian terhadap beasiswa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Fania. Dan terima kasih untuk teman-teman IOIN juga se-Indonesia yang sudah hadir pada acara IOIN National Sharing Session pada bulan Agustus tahun ini. Semoga teman-teman kita bisa bertemu kembali di IOIN National Sharing Session, mungkin dengan Kak Fania lagi di kesempatan yang berbeda, atau mungkin dengan pembicara yang lainnya. Pastinya kita nggak akan bosan untuk menghadirkan pembicara-pembicara hebat, baik di konteks beasiswa maupun di topik-topik lainnya. Sekian dari Fania dan juga dari kami, tim IOIN Nasional. Semoga kita bisa bertemu kembali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses. Semoga teman-teman jadi pejuang beasiswa yang sukses semua. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Abdur dan juga IOIN Nasional.